yang kita dapat. Kita nggak berpanjang saja, kita serahkan, kita ikuti narasumber kita kepada Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah. Mubarakatan tayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatu assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'mati Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan rekan-rekan keluarga besar Telkom Jakarta Utara. Bersyukur kita kepada Allah hari ini hari ke-24 kita melaksanakan saum di tahun 1442 Hijriah. Ini artinya tinggal 6 hari lagi kita akan menyelesaikan Ramadan tahun ini. Dan saat ini kita masuk di rangkaian puncak, yaitu 10 hari terakhir. Jadi ibarat pertandingan ini adalah putaran final. Biasanya pesertanya sudah banyak yang berguguran. Tetapi yang bertahan sampai grand final, itulah yang punya mentalitas juara. Dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin. Walaupun memang biasanya tidak banyak. Sebagaimana ayat wa qalilum wa sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Awalnya memang banyak tapi di akhir memang sedikit. Namun insya Allah mereka-mereka yang betul-betul teruji dan kita termasuk di dalamnya. Ikhwah sekalian, ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar 1, ada Lailatul Qadar 2. Apa perbedaan dan persamaannya? Lailatul Qadar 1 adalah malam turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di Sama'ud Dunya. Sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan itu hanya sekali, yaitu malam turunnya Al-Quran sekaligus. Anzala yunzilu itu wajan af'ala yufilu, artinya menurunkan sekaligus. Sedangkan nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran bertahap. Dari Baitul Izzah yang ada di langit dunia, Sama'ud Dunya, kepada Kanjeng Nabi SAW yang dibawa oleh Jibril. Ini turun bertahap selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan, diawali dengan tanggal 17 Ramadan. Turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini kalimahnya nazala yunazzilut tanzila wa nazzalnahu tanzila. Nazala yunazzilu itu wajan fa'ala yufailu, menurunkan bertahap. Kalau anzala yunzilu menurunkan sekaligus. Nah, sedangkan Lailatul Qadar 2 adalah malam Lailatul Qadar yang insya Allah kita dapati setiap tahun, yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yang ada pada 10 hari terakhir Ramadan. Inilah yang oleh Kanjeng Nabi dikatakan iltamisu fil ashril awakhir min Ramadan. Cari oleh kalian di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Jadi nilai Lailatul Qadar yang kedua ini ada setiap tahun, dan kata para ulama setiap tahun itu berpindah-pindah.
Mungkin tanggal 21, mungkin 23, mungkin 24, mungkin 25, mungkin 29. Ya, yang jelas khairun min alfi syahr. Nilainya, bobotnya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 dalam literatur bahasa Arab itu menunjukkan hitungan tak terhingga banyak. Karena angka terbesar dalam bahasa Arab itu adalah 1000. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, lalu apa kaitannya dengan kita? Ikhwas sekalian, kalau nuzulul Quran, kaitannya dengan kita adalah bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai roadmap dalam kehidupan. Menjadikan Quran sebagai panduan dalam kita menapaki kehidupan. Jadi pelan-pelan tapi pasti, satu demi satu ayat Al-Quran itu kita praktekkan dalam kehidupan. Sebagai contoh misalnya, ayat yang berbunyi wa'atuz zakah. Tunaikanlah zakat. Ayat ini nyatu dengan perintah sholat. Aqimus sholah wa'atuz zakah. Alladzina yuqimuna sholah wa yu'tuna zakah. Alladzina hum fi sholatim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu ada 29 kali dalam Al-Quran kalimat sholat bergandeng dengan zakat. Nah, kita lihat bahwa kesadaran kaum muslimin tentang sholat sudah cukup bagus. Walaupun banyak yang belum sholat. Tapi paling tidak mereka tahu sholat itu wajib. Orang Betawi bilang, gua kagak sholat, Islam dihina, gua bacok loh. Gitu. Jadi dia tidak sholat, tapi dia tahu sholat itu wajib. Kata orang Kulon, ngaing ke sholat, Islam dihina, kadek ku ngaing. Dia tahu sholat itu wajib walau nggak sholat. Sayangnya belum begitu dengan zakat. Masih banyak di antara kita, padahal dia sholat, tapi kalau disebut zakat, yang terbayang di benaknya itu hanya anjuran. Padahal zakat itu kewajiban. Seandainya kesadaran tentang zakat itu sudah seperti kesadaran tentang sholat, Masya Allah akan mampu menyelesaikan banyak persoalan kehidupan. Termasuk persoalan bangsa. Di TV One tempo hari saya sampaikan, di zaman Umar bin Abdul Aziz, yang berkuasa kurang dari 2,5 tahun, antara tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Tapi kesadaran tentang zakat ini luar biasa, sampai-sampai Kementerian Zakat itu bingung menyalurkan zakat karena semua orang mengatakan kami muzaki bukan mustahik. Kalau sekarang semua mengatakan kami mustahik, susah cari muzaki. Sampai akhirnya Umar mengeluarkan kepres. Ya, kalau sekarang kepres nomor 1 kata Umar, coba data penduduk yang belum punya rumah. Hakikatnya masih miskin. Maka dibangunkanlah rumah oleh negara. Gratis. Di kita boro-boro rumah gratis. Rumah DP 0% aja kemarin ya sekejap tak kebagian banyak. Ini rumah betul-betul gratis dari negara. Rumahnya juga bukan rumah RSSSSSSSS. Rumah sangat sempit. Sampai-sampai selonjor saja susah. Bukan. Ini rumah yang betul-betul representatif. Kalau Bapak Ibu yang udah pernah haji atau umroh, kalau kita dari Mekah mau ke Madinah atau Madinah ke Mekah naik bis, itu di lereng-lereng gurun pasir ada rumah-rumah tempo dulu yang tak ditempati. Kira-kira seperti itulah rumah. Dibangunkan rumah. Sekian bulan kemudian Menteri Zakat lapor lagi, ya Amirul Mukminin, semua orang sudah punya rumah. Zakat bertumpuk lagi. Kemana harus kami bagikan? Kata Umar bin Abdul Aziz. Coba data penduduk yang tidak punya kendaraan. Hakikatnya masih miskin. Di saat semua orang punya kendaraan, yang tidak punya kendaraan itu miskin. Maka dibagikanlah kendaraan. Saat itu kendaraannya onta dan kuda. Kalau sekarang ya minibus dan sedan lah gitu ya. Saat Melani dapat Innova gitu ya. Lain subhanallah. Bagikan kendaraan. Sekian bulan kemudian Menteri Zakat lapor lagi, ya Amirul Mukminin, semua orang sudah punya rumah dan kendaraan. Zakat bertumpuk lagi. Bahkan di daerah Ethiopia, kalau disebut Ethiopia, di benak kita sekarang apa? Kemiskinan. Tapi saat itu, kata penduduknya, cari yang lebih miskin dari kamu. Kami semua muzaki, bukan mustahik. Masya Allah. Umar mengeluarkan kepres yang ketiga. Ini lebih indah lagi.
Kata Umar, coba data penduduk anak-anak muda yang belum sanggup menikah. Nikahkan oleh negara, berikan rumah, berikan kendaraan. Umar punya alasan, menikah itu persoalan sosial. Kalau nikah dipermudah, orang akan sulit berbuat zina. Kenapa di negeri kita tercinta sekarang orang mudah berzina? Karena nikah susah, mahal pula. Maka terjadilah nikah massal, dibiayai oleh negara. Antum bayangkan, ini ketika hanya satu sisi yang diamalkan. Tentang wa'atuz zakah. Nah, jadi nuzulul Quran adalah bagaimana pelan tapi pasti kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup. Roadmap, ibarat perjalanan menuju surga ini, maka roadmap-nya adalah Al-Quran. Sedangkan nuzulul Quran 2 adalah bagaimana kita berupaya menggapai, bukan nuzulul Quran 2, Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadar 2 adalah bagaimana kita berupaya menggapai Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Ya. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu tinggal di masjid, diam di masjid dalam kerangka ibadah untuk menyongsong Lailatul Qadar. Dan i'tikaf ini sangat fleksibel. Sangat fleksibel artinya waktunya diserahkan kepada kita, model ibadahnya juga diserahkan kepada kita. Waktunya diserahkan kepada kita dari mulai yang paling ideal sampai yang paling minimal. Kalau yang paling ideal kan Kanjeng Nabi masuk subuh tanggal 20, keluar-keluar mau sholat Idul Fitri. Tapi kalau yang paling minimal kata para ulama antara 2 waktu sholat minimal. Dari maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib. Itu minimal. Nah, di antara yang paling ideal sampai yang paling minimal itu, kita mampunya yang mana? Silahkan. Misalnya bisa saja berangkat kerja dari masjid, pulang kerja kembali ke masjid. Bisa aja. Itu i'tikaf dari sisi waktu. Dari sisi pelaksanaan ibadah pun sangat fleksibel. Tidak ditentukan oleh Quran apa yang maupun oleh hadis apa yang harus kita lakukan. Jadi diserahkan kepada kita. Mau baca Quran boleh, mau berzikir doa istighfar boleh, ikut pengajian boleh, dengar ceramah boleh, ikut kajian boleh, baca buku keislaman boleh. Sangat bebas diserahkan kepada kita. Jadi dari sisi waktu terserah kita, dari sisi model ibadahnya apa. Yang jelas inti daripada i'tikaf ini menumbuhkan kecintaan kepada masjid, takmirul masjid. Ya, saya pernah sampaikan di sini bahwa memakmurkan masjid itu diantara bentuk ciri daripada orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid Allah itu adalah yang beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi diantara karakter orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu adalah memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid yang paling minimal itu dengan cara i'tikaf. Jadi menumbuhkan dalam hati, dalam jiwa, dalam batin ketenangan beribadah, kenyamanan beribadah, kenikmatan jiwa ketika berada di masjid. Ya, ini sebagaimana Kanjeng Nabi SAW, idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan, syadda mizarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Adalah Kanjeng Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, itu bahasa kiasan menunjukkan singkil gitu, serius menyingsingkan lengan baju, lalu menghidupkan malam-malamnya, mengurangi tidur, dan membangunkan anggota keluarganya. Jadi keluarga diajak turut serta. Nah, rekan-rekan sekalian, bagi kita karyawan, ya menyongsong Lailatul Qadar 2, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar 2, maka kita bisa beriktikaf dengan cara mengajak anggota keluarga, minimal diri kita, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, merasakan nikmatnya beribadah di masjid, merasakan ketenangan jiwa ketika berada di masjid, merasakan ketenangan batin ketika kita memohon ampun kepada Allah, merasakan tangisan akan ingat akan dosa-dosa yang kita lakukan, ya itulah i'tikaf dan itulah mengisi 10 hari terakhir Ramadan dalam rangka menyosong Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan.
So, tidak ada alasan untuk melewatkan malam-malam terakhir menjelang ini ya untuk berupaya menggapai Lailatul Qadar. Ya, silahkan beriktikaf di masjid-masjid dekat rumah masing-masing sedapat mungkin, sebaik mungkin. Tumbuhkan hati kita, jiwa kita, batin kita itu perasaan nikmat, nyaman, betah ketika berada di rumah Allah. Bayangkan, masjid adalah rumah Allah. Ketika kita berada di rumah Allah dan nyaman di rumah Allah, maka akan mendapatkan cinta Allah. Al-mu'min fil masjid kal samak fil ma. Orang beriman ketika berada di masjid itu laksana ikan yang berada di air. Dia tenang, nyaman, leluasa. Wal munafik fil masjid kasamak fil bar. Dan orang munafik di masjid laksana ikan di daratan. Kedepak-kedepuk nggak betah. Jadi itikaf juga untuk mengukur sebenarnya. Apakah kita ini masih ada penyakit kemunafikan atau sudah menjadi mukmin? Kalau kita merasa ketenangan jiwa, nyaman, betah, enjoy di masjid, nikmat merasakan istighfar, maka bersyukurlah kita adalah seorang mukmin. Tapi kalau malah gelisah, malah nggak nyaman di masjid, pengen buru-buru cabut, beristighfarlah, masih ada penyakit kemunafikan dalam. Ya, semoga dengan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan semampu kita, benar-benar kita bisa menggapai Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kita akan lanjutkan dengan dialog setelah yang satu. Baik, rekan-rekan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, ada waktu cukup nih untuk bertanya kepada Ustadz. Monggo, silakan. Boleh saya? Silakan Ustadz, Pak Haji Cecep. Ya. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waktunya mungkin saya mau bertanya terkait masalah ada yang mengatakan sholat sunat Lailatul Qadar, Ustadz. Itu apa hukumnya Ustadz dan gimana caranya itu, Ustadz? Yang pertama itu, yang kedua mungkin terkait sholat tarawih tadi ya. Kan rata-rata ada yang 21, ada yang 23, ada yang 11. Cuma yang jadi pertanyaan bukan masalah 21 sampai 11-nya ya. Yang jadi pertanyaan tuh gini, Ustaz. Di masjid itu kan ada yang melaksanakan sholat tarawihnya cepat. Bahkan di 2 minggu pertama itu dia bacanya surat At-Takasur dan Kulhu sampai dengan Atabat ya dulu juga itu kan. Kemudian di malam mulai tanggal 15 ke sini itu kan dia bacanya surat Al-Qadar sama Al-Qasar itu. Sama seperti tadi itu kan. Dan melaksanakan juga kunut witir. Itu mungkin acuannya membaca surat-surat itu dari mana, Ustaz? Ada nggak istilahnya yang pertama membaca surat itu dari mana sumbernya? Terus juga ada antara jeda antara salam dan sholat berikutnya ada sholawat, Ustaz. Itu mungkin ada historinya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu aja dulu ya, Ji. Biar nggak lupa. Jadi sebenarnya dalam taraweh itu kita sedapat mungkin meniru Kanjeng Nabi SAW dari sisi apa? Dari sisi kehusyuannya, dari sisi kenikmatannya. Ya, Kanjeng Nabi SAW kalau kita perhatikan, ya fokusnya dalam sholat malam itu bukan pada jumlah rakaat, karena beliau kadang-kadang juga witirnya saja banyak, kadang-kadang witir sedikit, kadang-kadang jumlah rakaatnya banyak, kadang-kadang jumlah rakaatnya sedikit. Jadi kalau jumlah rakaat dengan jumlah rakaat witirnya, Nabi sendiri tidak baku dengan satu. Tapi yang harus digarisbawahi dari Kanjeng Nabi adalah bagaimana tingkat kehusyuan, tingkat kenikmatan beribadah. Maka ketika kita bicara taraweh, harusnya yang menjadi konsen kita adalah bagaimana kita merasakan kenikmatan beribadah. Bagaimana kita merasakan kehusyuan dalam ibadah. Sekalipun rakaatnya sampai 23, tapi hanya selesai dalam 7 menit. Kemudian seolah tidak ada waktu kesempatan untuk bernapas.
Di mana letak kenikmatannya? Tapi sebaliknya, walaupun rokaatnya katakan cuma 8, tapi di situ ada kenikmatan, ada kehusyuan, ada kedekatan hati kepada Allah. Itu sebenarnya substansi daripada taraweh. Jadi, ketika bicara taraweh, harusnya yang menjadi perhatian kita, yang menjadi fokus kita, bukan jumlah rokaat dan bukan apa yang dibaca, tapi lebih kepada kenikmatan, ya, kenikmatan beribadah, kehusyuan beribadah. Sebab dulu ada seorang sahabat di masa Kanjeng Nabi, ketika dia sholat sunat itu yang dibacanya kulhu terus, padahal dia hafal Quran. Beda dengan kita, kalau kita kan kulhu terus karena memang nggak hafal. Dia hafal Quran, tapi kulhu terus. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, kamu kenapa kok bacanya itu terus? Dia bilang, ya Allah ya Rasulullah, saya kalau baca kulhu itu tauhid saya itu makin mantap. Keimanan saya ini serasa menguat, tauhid saya serasa makin mantap kalau saya baca surah Al-Ikhlas. Maka saya membaca itu karena kecintaan saya kepada surah itu. Dan Nabi membolehkan. Nah, jadi ketika sekarang ada orang yang memilih-milih surat tertentu, apakah itu misalnya di penghujung terakhir ini inna anzalnahu fi lailatul qadar aja. Dulunya awalnya dulunya para ulama membaca itu untuk mengingatkan bahwa di 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar, supaya bagaimana kita sungguh-sungguh menggapainya. Jadi bukan karena suratnya pendek, tapi karena di 10 hari terakhir ini ada Lailatul Qadar loh. Demikian juga ketika membaca Alhaakumut Takatsur, itu juga untuk mengingatkan jangan sampai lalai oleh urusan dunia. Jadi kalau dulunya mah itu ketika para ulama memilih-milih surah itu punya historisnya bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada akhirat, sejenak jangan terlalaikan oleh dunia, dan bagaimana mengingatkan akan urgennya Lailatul Qadar. Tetapi terlepas dari itu semua, sekali lagi yang paling penting dalam Qiyamul Lail atau sholat malam, atau tahajud, atau taraweh, apapun namanya, adalah bagaimana merasakan kenikmatan jiwa. Kenikmatan batin ketika kita sholat. Bagaimana bahasa lainnya adalah khusyuk. Jadi ketika sholat itu ada kenikmatan jiwa, ada kenyamanan. Yang dibaca mungkin sederhana, bacaannya aja datar, sederhana, nggak pakai lagu-lagu, tapi lebih meresap ke jiwa gitu. Merasakan ada getaran di hati, itu yang sebenarnya substansi daripada tarawih. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, bahwa di antara ciri orang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Jadi kalau soal apa yang dibaca, panjang pendek, berapa rakaat dan sebagainya, itu sebenarnya nomor sekian. Yang nomor paling penting dalam Qiyamul Lail maupun taraweh adalah bagaimana kita melatih jiwa, melatih diri merasakan kenikmatan itu. Oleh karena itu kalau di lingkungan kita, di Bekasi misalnya, alhamdulillah ada masjid yang sampai semalam 1 juz. Udah imamnya enak, bacaannya semalam 1 juz, masjidnya full AC, nyaman. Yang itu yang kita ikuti. Karena tentu akan merasakan, di situ mulai merasakan kenikmatan. Tapi kalau Ustadz, kalau yang 1 juz malam saya nggak sanggup. Ya yang biasa-biasa aja lah. Tapi di sono, walau biasa-biasa, imamnya enak, bacaannya enak, dia hafid. Ke situ kita kejar. Jangan, ini dekat rumah Ustaz, nggak enak kalau dilewat. Padahal udah bacaannya cepet, boro-boro khusyuk, boro-boro nikmat. Sholat dianggap sebagai beban. Sehingga seolah-olah ingin buru-buru selesai, ingin buru-buru lepas dari ikatan. Nah, itu substansi dari tarawihnya udah hilang. Ya, substansi daripada sholat malamnya sudah hilang. Sholat malam itu bukan pelebur kewajiban, ada hukumnya aja nggak wajib. Sholat malam itu untuk memberikan sarana bagaimana kenikmatan jiwa, kenikmatan hati, kenikmatan kolbu di dalam beribadah kepada Allah. Sarana latihan. Itulah makanya hukumnya kenapa nggak wajib sunnah. Sehingga andaikan orang lalu melaksanakan sholat taraweh tapi niatnya ingin lepas dari kewajiban, ingin lepas dari pengekang, itu keliru. Sholat taraweh itu sarana melatih jiwa kita, hati kita,
merasakan nikmatnya beribadah, merasakan kedekatan kepada Allah. Oleh karena itu sekali lagi silahkan pilih di lingkungan kita itu mana. Kalau ada misalnya di lingkungan kita ada yang lebih nyaman, ideal, sudah bacaan panjang, tapi imamnya enak, dan selesai satu semalam, dan itu bisa lebih diikuti, itu tentu yang kita pilih. Tapi andaikan nggak kuat yang itu, ada agak sebentar, tapi di situ kenikmatannya terpenuhi, ambillah yang itu. Demikian juga walaupun teriak-teriak Quran Sunnah gitu, namun kalau tarawihnya kering, gersang, nggak ada kenikmatan jiwa, malah cepat, ya jangan yang begitu, jangan dipilih. Karena tarawih sekali lagi bukan menghilangkan pengekang, tapi sebagai sarana kenikmatan jiwa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada yang masuk? Ya, ada yang masuk ini tadi, Pak Pala? Ada. Ini ada dari Mas Dimas nih ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit mau bertanya nih Ustadz. Iya, silakan. Saya pernah membaca bahwa perempuan haid boleh berpuasa karena tidak ada satu ayat Al-Quran yang melarang perempuan haid berpuasa. Tetapi yang menjelaskan tentang haid bahwa dilarang berhubungan dan memang dalam keadaan tidak suci. Serta di hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang sholat bagi perempuan yang sedang haid, tetapi tidak melarang berpuasa. Tetapi memang perempuan yang sedang haid lebih mirip disebut sebagai orang yang sedang sakit, yang memang tidak bisa berpuasa. Tetapi jika kuat dan tidak apa-apa, mereka menyebutkan masih bisa berpuasa. Bagaimana ya Ustadz kalau seperti itu? Terima kasih. Ini namanya kalau dalam tafsir namanya tafsir jalan lain. Bukan tafsir Jalalain, ini tafsir jalan lain. Jadi kan fungsi hadis itu menjelaskan Al-Quran. Jadi fungsi hadis kepada Quran itu ada 4. Ada merinci yang masih global di Quran seperti sholat. Sholat cuma aqimus sholah. Bagaimana rinciannya dari mulai takbir, ruku, sujud, sampai salam, itu di hadis. Ada yang membatasi yang terlalu global di dalam Al-Quran. Misalnya tentang Jumat. Jumat di Quran diwajibkan kepada orang beriman, tapi kemudian dibatasi. Ternyata tidak termasuk wanita, tidak termasuk hamba sahaya, tidak termasuk anak kecil, dan tidak termasuk yang safar. Itu dikecualikan deh. Lalu mengecualikan yang umum di dalam Al-Quran, termasuk ini. Betul di Quran tidak dikecualikan, tapi dikecualikan dalam hadis. Hadisnya bunyinya begini. Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Ya kan? Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita kalau dia sedang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Hadis ini menjadi dalil bahwa perempuan yang sedang haid maka dia tidak wajib sholat, juga tidak wajib puasa. Bedanya kalau sholat tidak harus dikodok, kalau puasa wajib dikodok. Jadi disamakan dengan sakit dari sisi itunya, dari sisi wajib kodoknya. Karena kalau sholat tidak dikodok. Maka wanita ketika dia haid tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Yang sholat tidak perlu dikodok karena tidak ada kodok sholat. Tapi yang puasa harus dikodok. Di situ disamakan dengan sakit. Ya. Jadi kalau mengatakan bahwa di Quran tidak pengecualian, pengecualiannya itu adanya di dalam hadis. Karena fungsi hadis itu 4 kepada Al-Quran. Salah satunya mengecualikan yang umum. Jadi kalau Ibu ada baca artikel itu, yaitu salah satu contoh artikel jalan lain. Memang suka ada orang yang nyeleneh, ya seneng banget nyari dari Islam itu yang bikin ragu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Haidar, Pak. Alhamdulillah. Ini Pak Haidar, apa kabar? Kayak mau wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya alhamdulillah baik Pak Fatah, Pak Ustadz, Pak Ade. Saya Pak Hadi Purnama. Ya, ini Pak Hadi Purnama, kalau saya
mungkin perlu pencerahan ulang soal zakat. Tadi kan Ade juga bahas Oh iya. bahwa zakat itu tinggi sekali. Ada yang kalau buat pegawai kan ada yang Ustadz yang mengatakan dipotong di atas gitu ya. Ada juga yang dikumpulkan dulu setahun karena biar mencapai nasab gitu, Pak Ustadz. Kira-kira kalau secara praktisnya bagaimana gitu? Saya nggak tahu kalau misalnya nanti panitia mau membahasnya khusus gitu. Karena ini juga itu tadi benar juga nih orang nyangkanya kayak himbauan kan. Terus untuk muzakinya itu kan ada berapa? Di Al-Quran ada 9 ya Pak Ustadz ya? Mustahik ada 8. Ada 8. Nah, itu muslim semua ya? Itu aja sih pertanyaan. Makasih banyak Pak Ustadz. Oke, baik. Baik Pak Haidar, ini pertanyaan luar biasa dan saya berharap insya Allah orang-orang seperti Pak Haidar ini semakin banyak yang menyadari bahwa zakat itu adalah kewajiban bukan anjuran. Pertama ingin saya sampaikan, zakat yang ditanyakan oleh Pak Haidar itu namanya zakat min thayyibati ma kasabtum. Zakat yang baik-baik dari hasil kasab yang baik. Itu surah Al-Baqarah ayat 267. Surah 2 ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, zakatkanlah yang baik-baik dari hasil kasab, hasil usaha kalian yang baik dan yang kami keluarkan untukmu. Ayat ini menjadi dalil bahwa setiap kasab, setiap usaha yang baik, yang mendapatkan hasil yang baik, wajib berzakat sebagaimana petani wajib berzakat. Ya, di ayat ini Allah menggunakan kalimat anfiku. Ya, tetapi maknanya adalah zakat. Kenapa? Karena disatukan dengan pertanian. Itu korinahnya. Dan kita tahu bahwa pertanian itu bukan infak tapi zakat. Berarti siapa saja di antara kita yang bekerja sebagai karyawan, buruh, pegawai, pengacara, anggota dewan, pejabat pemerintah, ASN, profesional, ustadz, siapa saja yang bekerja yang baik-baik untuk mendapatkan hasil yang baik, maka dia wajib zakat sebagaimana petani, wajib zakat sebagaimana pedagang, wajib zakat sebagaimana peternak. Nah, itu satu. Yang kedua, bicara zakat, bicara nisab. Nisab itu ketentuan minimal. Ya. Ketentuan minimalnya berapa? Karena ayatnya disatukan dengan pertanian, maka dalam hadis nisabnya itu adalah 5 wasak. 5 wasak itu 520 liter beras atau 653 kilo gabah kering. Jadi 520 liter beras. Kalau asumsi sekarang per liter itu 10.000, berarti yang pendapatannya 5.200.000 ke atas. Jadi siapa saja di antara kita yang pendapatannya 5,2 ke atas, pendapatan ya bukan cuma gaji. Gaji, bonus, THR, insentif, semua nyatu di situ, maka dia wajib berzakat. Nah, misalnya Pak Pulan. Pak Pulan ini pegawai di Telkom Jakarta Utara, pendapatan setiap bulannya adalah 8 juta, maka dia wajib mengeluarkan 200.000. Nah, terus yang ketiga, berapa persentasenya? Kan bicara zakat, bicara nisab, bicara persentase. Karena yang diterima dalam bentuk uang, dalam hadis, zakat uang itu adalah nisful insyrin, setengah per 20. Setengah per 20 atau 5/200. 5/200 setengah per 20 ekuivalen dengan 2,5%. Misalnya Pak Pulan, pegawai di Telkom Jakarta Utara, pendapatannya gaji, bonus, THR, insentif segala macam itu mencapai 12 juta, maka dia wajib mengeluarkan 300.000 ya. Nah, kemudian kapan dikeluarkan? Kan bicara nisab, persentase dan waktu. Karena ayatnya disatukan dengan pertanian, kita tahu pertanian bukan setahun sekali, tapi yaumah hasodih, hari memetiknya. Hari memetiknya tergantung tanggal 1 atau tanggal 25. Itu kalau tanggal 1 ya berarti tanggal 1, kalau tanggal 25 tanggal 25. Nah, misalnya Pak Pulan, pegawai di Telkom Jakarta Utara, pendapatannya setiap bulan 12 juta. Tiap tanggal 1, maka dia wajib mengeluarkan 300.000.
Namun ada ulama yang membolehkan begini. Kalau dikeluarkan 300.000 tiap bulan mah kecil. Kamu bisa kumpulkan yang 300 itu dalam setahun. Setelah setahun 3.600.000 baru ditunaikan. Itu juga boleh. Tapi jangan lebih dari setahun. Jadi mau bulanan silahkan, mau tahunan boleh. Asal jangan lebih dari 1 tahun. Hanya saya sering mengingatkan. Kalau sudah makin gede, setannya gede. Waktu mengeluarkan cuma 300.000 mah enjoy, begitu 3.600.000, sayang amat kan gitu ya. Nah, ini untuk zakat min thayyibati ma kasabtum. Nah, kapan dikeluarkan ya? Silahkan pilih, boleh bulanan, boleh juga setahun sekali. Kepada siapa? Berikan kepada lembaga zakat atau panitia zakat. Baru panitia zakat itu yang nanti membagi kepada 8 asnaf. Jadi bukan dari kita kalau 8 asnaf mah. 8 asnaf mah kewajiban amilin yang menyerahkannya. Lalu pertanyaannya, apakah amilin itu harus muslim semua? Jawabannya ya. Karena zakat ini urusan ibadah internal umat Islam, maka zakat hanya berhak kepada kaum muslimin. Ya, mereka yang maaf bukan bagian dari umat Islam tidak berhak atas zakat. Kalaupun mau ya dari infak, dari sodako yang lain lah yang bukan zakat. Kalau zakat itu murni haknya kaum muslimin. Hadisnya adalah tukhadu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, orang beriman, diserahkan kepada orang fakir, orang beriman. Maka orang kafir tidak berhak atas zakat. Salah sendiri kafir, udah kafir miskin lagi ya. Tapi kalau yang lain misalnya infak, sedekah, kurban, dia masih boleh menerima. Tapi kalau zakat enggak. Gitu. Begitu Pak. Ya. Saya tadi pertanyaannya hanya itu saja kalau nggak salah. Cukup wallahualam bishawab. Alhamdulillah ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Kaidar dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah nih sungguh amat sangat menyenangkan sekali ya. Ya gimana, Ustaz? Ini waktunya udah jam 1.02 ya. Sedikit aja Pak, sedikit. Tadi Pak Haidar pertanyaan sudah bagus. Mustahilnya kan berarti orang ya Pak yang muslim. Suka ada ke masjid. Itu jalurnya bagaimana Ustaz? Apakah bisa ke masjid atau melalui jalur tertentu? Apa memang nggak bisa mutlak? Penyerahan zakatnya ke masjid ya. Memang seharusnya. Bukan lembaga yang ada di masjid, bukan. Kadang-kadang diperuntukkan untuk pembangun masjid gitu. Oke. Zakat untuk pembangunan masjid ya. Seharusnya memang pembangunan masjid itu bukan dari zakat tapi dari dana lain seperti wakaf atau infak atau hibah atau jariyah. Kan porsinya masih banyak. Sedangkan zakat itu kewajiban elementer yang paling dasar, maka seharusnya dia untuk alokasi 8 asnaf saja. Adapun kalau untuk pembangunan masjid, ambillah dari sumber lain, wakaf, infak, hibah, jariyah yang jauh lebih luas dan tidak mengikat. Kita menyayangkan kalau zakat untuk pembangunan masjid, andaikan masih ada fakir miskin yang butuh, yang menderita. Ya kan sama aja dengan membangun masjid pakai dana orang miskin. Jadi harusnya fokusnya untuk kegiatan. Jadi sabilillah yang dimaksud dalam asnaf zakat yang 8 itu operasional dakwah sebenarnya. Operasional dakwah, bukan fisik. Kalau untuk fisik, carilah dari pos lain yang sifatnya wakaf atau hibah atau jariyah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Nanti harus ada forum tersendiri buat jawab ini. Iya, insya Allah. Penasaran sih Pak Ustadz, Pak Fatah, tapi nggak apa-apa kalau misalnya waktunya habis. Ya ini sebetulnya masih banyak yang mungkin yang mau bertanya ya, cuman karena waktunya ini kan ada yang rapim juga kan ini sebagian ya, udah jam 1.04. Terima kasih Ustadz dan rekan-rekan semua. Sami-sami ya. Informasi saja mungkin Pak Haidar dan yang lain mungkin kalau nanti mau bergabung ada tadarusan juga kita di waktu-waktu istirahat setiap Selasa dan Rabu di link yang sama diadakan tadarusan dan nanti mungkin setelah Lebaran kita ada kajian tahsin juga untuk pembenahannya. Cuman untuk kali ini kita tadarus saja, baca aja. Nanti setelah Lebaran insya Allah kita ada pembenahan di sana. Terima kasih. Mungkin Mas Roni silahkan ambil untuk eviden kita. Tolong buka ya ininya ya, gambarnya. Dibuka dulu semua ya.
Udah pada buka. Kita ambil foto ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sudah. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya kayak pitung. Sebelum bubar biasanya. Bang Putih kok ada di